Duka mendalam jelas dirasakan umat Katolik khususnya di seluruh dunia atas wafatnya Paus Fransiskus pada usia 88 tahun. Saat ini sudah bergabung bersama kami ada Direktur Wahid Institute Mbak Yeni Wahid, yang kami ingat betul kami ada gambarnya kala itu ketika Mbak Yeni Wahid sempat berinteraksi langsung, sempat komunikasi dengan Paus Fransiskus saat melakukan perjalanan apostolik ke tanah air. Begitu juga dengan Romo Andreas yang saat ini bergabung di layar kami. Romo Andreas merupakan sosok yang kami anggap sangat krusial ketika Paus Fransiskus untuk pertama kalinya kala itu ke Indonesia. Romo Andreas, mohon dikoreksi, yang menerjemahkan pidato, muatan, konten yang disampaikan Paus Fransiskus di tanah air. Kita boleh ke Mbak Yeni Wahid terlebih dahulu. Mbak Yeni Wahid, kami ingin minta tanggapannya Mbak Yeni Wahid atas wafatnya tokoh pimpinan umat Katolik dunia, Paus Fransiskus. Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni Wahid. Baik, kami coba perbaiki komunikasi dengan Mbak Yeni Wahid. Kita boleh ke Romo Andreas. Romo Andreas, seperti apa Romo Andreas? Kami yakin saat ini Romo juga masih berduka, masih sangat berkabung melihat wafatnya Paus Fransiskus pada Senin pagi di usia 88 tahun. Tanggapannya seperti apa, Romo Andreas? Baik ya, jadi betul sekali kita mendengar berita resmi dari Vatikan News misalnya yang memberitakan bahwa Paus ya, pada pukul 7.35 waktu Italia dipanggil kembali kepada Bapa Pencipta. Dia meninggal dunia. Seperti kita ketahui, dia beberapa waktu terakhir dirawat di rumah sakit Gemelli. Dan kemudian setelah dirawat kurang lebih 38 hari, dia setelah keluar dari rumah sakit masih sempat menyapa umat meskipun sangat singkat dengan suara yang terdengar agak terpatah-patah gitu ya, tidak bisa banyak bicara. Dan akhirnya hari ini ya, kita semua mendengar berita duka cita itu bahwa Paus Fransiskus, Paus yang pada September 2024 kemarin mengunjungi Indonesia, dia dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Suatu berita menyedihkan bagi seluruh gereja Katolik dan tentu juga bagi seluruh dunia, seluruh umat manusia. Perginya Paus Fransiskus, Uskup Roma, Bergoglio, Uskup dari Argentina yang pada 2013 dipilih sebagai Paus dengan nama Paus Fransiskus. Kita semua mendoakan Paus Fransiskus agar dia diterima dalam sukacita abadi bersama Bapa, bersama Pencipta yang dia imani, dia yakin. Itulah doa-doa kita pada hari ini. Baik, Romo Andreas, kami ingat betul pada 3 September sampai 6 September 2024, kala Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia. Anda memiliki kesan yang sangat dalam, bahkan ikut menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Romo Andreas bisa cerita ke kami? Iya, jadi Paus ini tentu saja salah seorang Paus yang dekat di hati orang Indonesia karena dia telah mengunjungi negara kita dan kemudian kita tahu bahwa Paus ini orang yang dekat di hati masyarakat, orang-orang kecil dan sederhana, sangat kelihatan dari sikapnya, pelayanannya, juga dari ensiklik atau tulisan-tulisan. Dia sangat menyentuh, ya, bermaksud secara khusus untuk menyapa orang-orang kecil dan sederhana, orang-orang yang terpinggirkan. Dan kedatangannya di Indonesia juga dengan seruan yang sama, misi di mana dia menyerukan damai dan kemudian mengajak warga masyarakat Indonesia yang dicirikan dengan ciri plural, ya, keberagaman ini hendaknya merawat dan memelihara keberagaman sebagai suatu ciri khas. Saya masih ingat bahwa Paus berbicara dalam pidato di Istana Negara mengatakan bahwa kekayaan kita Indonesia bukan terletak pada kekayaan alam dan materi saja, tetapi kekayaan dalam arti kebinekaan yang kita miliki. Dan itu hendaknya menjadi kekayaan yang kita tunjukkan
kita sumbangkan kepada dunia, bahwa di dalam keberagaman itu kita dapat hidup damai, menunjukkan semangat toleransi, cinta kasih satu sama lain. Itu satu poin yang dipesankan oleh Paus Fransiskus yang sangat penting bagi kita. Ada pesan perdamaian, pesan persaudaraan, jejak ketika Paus Fransiskus ke Indonesia. Yang paling melekat di Romo Andreas kala itu ketika menerjemahkan tulisan langsung dari Paus Fransiskus, apa saja, Romo Andreas? Ya, terutama tadi ya yang saya katakan bahwa dia dalam pidatonya ya, terutama yang saya ingat ya, tekanan pada ya keberagaman Indonesia, dan kemudian itu dia sebut sebagai kekayaan kita, dan juga tentu saja seruan damai ya tetap selalu menjadi sesuatu yang penting ya, yang dia berikan ya. Dia ingatkan kepada dunia, kepada Indonesia, dan kita tahu juga bahwa ya, Paus ini dalam renungan-renungan dia dalam khotbah baik di katedral maupun dalam ekaristi di Senayan ya, dia menekankan ya pentingnya damai, cinta kasih, sesuatu yang menjadi value yang harus dimulai dari diri setiap orang ya. Kalau kita sebagai anggota masyarakat, gereja dan bangsa, kalau ingin menciptakan damai, cinta kasih, keharmonisan, dialog satu sama lain ya, hendaklah pertama-tama ya, nilai kemanusiaan kita sendiri harus tumbuh dan berkembang. Dan Paus yang tampil sebagai seorang pemimpin yang sederhana, seorang pemimpin yang dekat dengan masyarakat ya. Dia tidak takut dalam mobil kepausan ya, membuka jendela dan menyapa umat. Itu suatu pesan yang sangat penting bahwa dia tidak takut ya, dia datang untuk membawa damai, maka ya dia mau menyapa semua orang. Nah, ini suatu pesan dalam bentuk ya sikap tubuh ya, gestur yang tentu ya, sangat patut kita ingat dan memberi pesan yang mendalam bagi kita di Indonesia. Baik, Romo Andreas, kita juga sudah bergabung dengan Mbak Yeni Wahid selaku Direktur Wahid Institute. Apakah sudah bisa mendengar kami, Mbak Yeni Wahid? Kami berharap Mbak Yeni Wahid sudah bisa langsung berkomunikasi, karena saat perjalanan apostolik di tanah air, Yeni Wahid juga berinteraksi. Kami potret ada kedekatan, keakraban dengan Paus Fransiskus. Kita ke Romo Andreas kembali sembari menunggu Mbak Yeni bergabung di Breaking News. Romo Andreas, ketika kunjungan pastoral Paus Fransiskus yang lebih difokuskan pada kegiatan rohani di berbagai gereja dan komunitas, Romo melihat interaksinya tanpa sekat, bahkan menyapa seluruh rakyat, tidak ada ketakutan sama sekali, membuka kaca mobil kala itu. Seperti apa, Romo? Iya, sikap seperti itu menunjukkan orang yang mau membawa damai ya. Dia sering juga disebut sebagai paus yang berhati Bapa ya. Artinya dia memperlihatkan kelembutannya, kehangatannya kepada semua umat manusia. Bukan hanya orang Katolik, tetapi juga siapa saja yang terutama ya, dia lihat sebagai orang-orang yang tersisihkan, terpinggirkan, ya, yang membutuhkan sentuhan rasa kemanusiaan, itu diperlihatkan sangat jelas oleh seorang Paus Fransiskus, Paus dari Amerika Latin ini. Jadi ini juga dapat kita rasakan bahwa ketika Paus ini mengunjungi negara kita, negara Indonesia, ya, bukan hanya orang Katolik yang menerima pesan kemanusiaan yang mendalam itu ya, tentang damai, cinta kasih, keharmonisan, tetapi juga semua orang, siapapun itu ya, dari beragam latar belakang, orang bisa merasakan bahwa seorang Paus Fransiskus datang membawa nilai kemanusiaan, pesan kemanusiaan, pesan humanitas itu yang paling penting ya, menyentuh semua orang, semua kalangan, tanpa membeda-bedakan agama, latar belakang atau apapun itu. Nah, ini sesuatu yang pasti tentu diingat oleh semua kita ya,
di Indonesia atau juga gereja dan seluruh dunia. Baik, Romo Andreas, breaking news akan segera kembali sesaat lagi. Kami nanti juga akan melibatkan Pastor Keuskupan Ruteng yang sedang belajar di Roma, yakni Romo Aldo Foya. Kami ingin memotret bagaimana sebenarnya kontribusi Paus Fransiskus semasa hidupnya yang sampai sekarang masih sangat dirasakan oleh umat Katolik di dunia. Sesaat lagi di Breaking News TV One pemirsa.